Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asep, seorang agen asuransi jiwa dan umum. Saya juga seorang agen asuransi syariah. Saya menjadi agen asuransi sejak akhir tahun 2011. Di lapangan, terkadang saya berjumpa dengan orang yang menganggap bahwa asuransi itu haram. Walaupun produk yang saya sodorkan adalah asuransi syariah yang notabene telah mendapat fatwa halal dari MUI, tetap saja dibilangnya haram. Bahkan di antara nasabah saya, ada yang menutup polisnya setelah mendengar pendapat asuransi haram. Kenapa haram? Karena kata ustadz yang mereka ikuti, asuransi itu mengandung riba, gharar atau ketidakjelasan dan maisir atau judi. Pengalaman ini terjadi pula pada sejumlah teman saya sesama agen asuransi. Jadi ini adalah kasus yang umum. Walaupun dari segi jumlah tidak banyak, tapi tampaknya ada kecenderungan meningkat. Oke lah, ini satu tantangan dalam pekerjaan yang kami jalankan. Tidak seru juga ya kalau setiap orang lantas manut saat ditawari asuransi. Dan pekerjaan apapun pasti ada tantangannya. Jadi sebetulnya kami biasa saja menyikapinya. Tentu adalah hak setiap orang untuk tidak berasuransi dengan alasan apapun. Video ini pun sekedar mengajak para pemirsa untuk berdiskusi mengenai pilihan-pilihan yang dapat diambil. Bahwa ada orang yang tadinya ikut asuransi, lalu menutup polisnya dengan alasan asuransi haram, berarti ada diskusi dalam pikirannya, sehingga dia berubah pikiran. Artinya dia terbuka terhadap masukan-masukan, dan ini sesuatu yang baik. Bukan tidak mungkin pendapatnya berubah lagi, betul ya? Diskusi ini saya mulai dengan pertanyaan, jika asuransi itu haram, lalu gantinya apa? Adakah cara lain yang dapat menggantikan fungsi asuransi dengan sama baiknya? Memangnya apa fungsi asuransi? Yaitu mengurangi kerugian keuangan yang timbul akibat terjadinya suatu musibah. Mengurangi kerugian ya, bukan mencari keuntungan. Asuransi tidak mencegah terjadinya musibah. Dan memang tidak bisa juga. Kalau musibah itu harus terjadi, ya terjadi saja. Itu bagian takdir yang harus diterima, rela ataupun terpaksa. Tapi yang ditangani oleh asuransi adalah masalah keuangan yang timbul akibat musibah tersebut. Dan ini bukan takdir ya, saya kira. Musibah seperti sakit, cacat, dan meninggal dunia dapat menimbulkan masalah keuangan bagi orang yang mengalaminya ataupun bagi keluarganya. Demikian pula risiko yang terjadi pada harta benda seperti mobil, rumah ya, entah itu kebakaran, kerusakan, dan kehilangan. Pada tataran mikro atau individual, musibah-musibah atau risiko-risiko tersebut memang masih berupa kemungkinan. Bisa terjadi, bisa pula tidak pada seseorang dalam periode tertentu. Tapi pada tataran makro atau masyarakat, risiko-risiko tersebut merupakan kepastian. Setiap hari ya, di luar sana pasti selalu ada orang yang sakit, yang meninggal, yang kecelakaan, yang tabrakan, yang kebakaran, dan sebagainya. Coba lihat ke rumah sakit, di sana seringkali penuh oleh antrian orang yang berobat. Jika Anda masuk jalan tol, Anda akan melihat papan informasi di pinggir jalan yang memberitakan jumlah kejadian kecelakaan dan jumlah orang yang meninggal pada bulan itu. Jika Anda tinggal dekat masjid, pasti pernah mendengar pengumuman dari pengeras suara yang diawali dengan ucapan Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, alias informasi ada orang yang meninggal dunia, dan itu bisa beberapa kali setiap bulannya. Mampir jugalah ke bengkel mobil. Pasti selalu ada mobil yang sedang diperbaiki. Dan di negeri kita ini, bencana alam juga kerap terjadi setiap tahun di berbagai tempat, entah itu banjir, longsor, gempa bumi, bahkan tsunami. Semua kejadian itu, jika dilihat secara makro, jelas membutuhkan sumber pembiayaan tertentu untuk mengatasi dampak ekonominya. Dan jika dilihat secara mikro pun tetap saja kemungkinannya ada. Apa solusi keuangan bagi orang yang mengalami sakit dan butuh biaya besar untuk pengobatan? Apa solusi keuangan bagi orang yang mengalami cacat sehingga harus kehilangan pekerjaan dan penghasilan? Apa solusi keuangan bagi keluarga yang ditinggalkan oleh pencari nafkah sementara anak-anak masih kecil? Dan apa solusi keuangan bagi orang yang rumahnya kebakaran atau mobilnya kehilangan? Asuransi dapat menjadi solusi dari masalah-masalah tersebut dengan syarat tertentu. Tapi jika asuransi diharamkan, lalu apa alternatifnya? Mari kita uji beberapa ide berikut ini, yang kadang disampaikan orang ya untuk mengelak dari asuransi. 1. Pakai uang sendiri atau tabungan. Oke, jika butuhnya kecil, mungkin masih bisa ya.
Tapi bagaimana kalau butuhnya banyak, puluhan juta atau ratusan juta atau bahkan miliaran? Apakah semua orang punya uang sebesar itu? Tidak ya. Kalau kita sakit dan saat itu tidak ada uang dan juga tidak ada asuransi, apakah tidak diobati? Jangan kita deh. Anak kita yang sakit, tidak ada uang, apakah tidak diobati? Kan nggak mungkin. Oke lah, sekarang masih sehat, kita akan menabung. Nah, berapa yang bisa ditabung? Mampukah disiplin? Kalau butuhnya saat ini juga, atau minggu depan, atau bulan depan, apakah siap? Tabungan itu butuh waktu dan kedisiplinan untuk menjadi besar. Yang perlu disadari, yang namanya musibah itu tidak bisa diketahui kapan terjadinya dan berapa biayanya. Alternatif kedua, jual harta. Dengan catatan, ada harta yang bisa dijual ya. Entah itu perhiasan, kendaraan, atau rumah. Tapi pertanyaannya, apakah rela? Dan apakah tidak menimbulkan masalah baru? Misalnya kalau rumah dijual, lantas mau tinggal di mana? Jadi menjual harta bukan solusi bagi kebanyakan orang ya. Alternatif ketiga, cari pinjaman. Waduh. Apakah mudah cari pinjaman? Silahkan dicoba ya. Dalam kondisi sehat dan untuk keperluan produktif. Misalnya untuk usaha, Anda pinjam ke bank 100 juta saja. Gampang nggak? Bagaimana jika dalam kondisi sakit dan untuk keperluan berobat? Adakah yang mau ngasih pinjam? Belum lagi yang namanya pinjaman itu harus dikembalikan. Baik tanpa bunga, apalagi dengan bunga. Sangat mungkin dalam kondisi seperti ini, akhirnya seseorang terpaksa terjebak riba. Sesuatu yang awalnya ingin dia hindari ketika menolak asuransi. Alternatif keempat, mengharap sumbangan. Nah, mungkin banyak dari kita pernah menerima broadcast permintaan sumbangan dari seseorang. Entah yang kita kenal maupun tidak kita kenal. Pertanyaannya, seberapa efektif sumbangan itu? Seberapa besar dana yang bisa dikumpulkan dari sumbangan yang bersifat sukarela? Lalu lihat diri kita. Apakah kita telah banyak dikenal orang? Dikenal orang karena kebaikan yang kita lakukan, sehingga orang-orang akan rela dengan serta-merta untuk memberi bantuan saat mendengar kita mengalami musibah. Ada orang-orang yang meyakini bahwa seandainya dana-dana filantropis seperti zakat, infak, sedekah, dan berbagai bentuk donasi lain bisa dikumpulkan secara maksimal, manusia tidak memerlukan lagi asuransi. Mohon maaf ya, tanpa mengecilkan peran zakat, infak, sedekah, dan lain-lain, menurut saya hitungannya tidak masuk. Sebagai gambaran, dana asuransi itu bisa 5-15% dari penghasilan seseorang, dan dana tersebut dikumpulkan khusus untuk menanggulangi musibah tertentu. Dan itu pun untuk para peserta yang membayar iurannya saja. Sedangkan dana-dana filantropis itu, misalnya zakat hanya diwajibkan 2,5%. Anggaplah berikut infak dan dana-dana lainnya bisa terkumpul 5% dari penghasilan atau kekayaan bersih orang-orang yang mampu. Tapi dana tersebut digunakan untuk beragam keperluan. Peruntukannya sangat banyak ya, mulai dari ngasih makan orang miskin, memberikan beasiswa untuk murid-murid atau mahasiswa yang tidak mampu, membantu orang-orang yang kehabisan bekal di jalan, membantu orang-orang yang berutang, membiayai orang-orang sakit, sampai untuk pelatihan kerja. Jadi banyak sekali peruntukannya, dan para penggunanya pun sangat luas. Jadi kalau digunakan untuk menggantikan asuransi, rasanya masih sangat jauh. Alternatif kelima, mengandalkan pemerintah. Ini adalah alternatif yang paling masuk akal. Dan sebetulnya sebagian sudah dilaksanakan oleh pemerintah. Untuk beberapa kebutuhan proteksi dasar, pemerintah telah menyediakan BPJS Kesehatan, di mana sebagian pesertanya tidak perlu membayar premi. Dan pemerintah daerah pun biasanya punya anggaran untuk membantu warga yang sakit. Selain itu, pemerintah juga mencadangkan dana untuk memulihkan dampak bencana alam. Tapi di luar itu, apakah kita yakin pemerintah mampu membiayai semua orang sakit di negeri ini? Kita lihat BPJS Kesehatan saja selalu nombok setiap tahun hingga triliunan rupiah. Apakah kita yakin pemerintah mampu memberikan penghasilan rutin kepada orang yang lumpuh dan sakit berat? Apakah kita yakin pemerintah mampu membiayai hidup dan pendidikan semua anak-anak yang kehilangan ayahnya? Saya sih nggak yakin ya, dan itu tidak realistis. Alternatif keenam, berdoa dan tawakal. Ada yang meyakini, dan itu memang tertulis di kitab suci, bahwa dengan tawakal maka Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Tapi perlu diingat bahwa tawakal yang benar itu, kata Nabi, ikat dulu untamu alias ikhtiar dulu.
atau usaha dulu? Lagi pula, level keyakinan masyarakat itu beragam. Apakah mungkin sikap ini diterapkan kepada masyarakat secara keseluruhan? Apa pendapat Anda jika ada pemimpin negara yang berkata, mulai sekarang, rakyat tidak perlu lagi dibebani iuran BPJS. Sebagai gantinya, mari kita semua berdoa dan tawakal kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mencukupkan segala keperluan kita. Nah, apakah pemimpin seperti itu yang Anda inginkan? Jelas ya, itu pemimpin yang ogah kerja, ogah capek. Alternatif ketujuh, banyak bersedekah. Nah, baik ya. Ada keyakinan bahwa dengan banyak bersedekah, kita akan terhindar dari bencana. Jadi, kepada orang yang menawarkan asuransi, mereka akan berkata, berapa preminya? Saya akan bersedekah sebesar premi tersebut setiap bulannya. Bagus. Tentunya ini sesuatu yang baik, asalkan benar-benar dilaksanakan. Apakah sedekah akan menjamin kita terhindar dari bencana? Boleh saja berkeyakinan seperti itu. Tapi seyogyanya tetap rendah hati ya, untuk menyadari bahwa bahkan orang yang sangat beriman sekalipun, itu tak lepas dari ujian Tuhan. Selain itu, yang namanya keyakinan individual, tidak bisa diterapkan begitu saja pada level masyarakat. Sementara itu, asuransi sendiri hakikatnya adalah sedekah, atau tepatnya saling sedekah di antara sesama peserta. Jika ada peserta yang terkena musibah, dia mendapat bantuan dengan dana yang bersumber dari sedekah atau premi para peserta lainnya. Asuransi adalah sedekah yang diformalkan dan diikat dengan perjanjian, dengan manfaat yang dikhususkan kepada para pemberi sedekah saja. Dengan segala kekurangan dari alternatif-alternatif yang ada, yang memang tidak secara khusus ditujukan untuk menanggulangi dampak musibah, tak diragukan lagi, asuransi masih dibutuhkan dan tidak tergantikan. Asuransi adalah sebuah mekanisme pengumpulan dana dengan tujuan yang spesifik untuk membantu orang-orang yang terkena musibah. Orang yang terkena musibah tentu mengalami bermacam beban, baik dari segi fisik, psikologis, maupun keuangan. Asuransi membantu dari segi keuangan. Nah, jika keuangan terbantu, mudah-mudahan beban psikologis dan fisik pun jadi lebih ringan. Secara makro, adanya asuransi juga meringankan beban yang harus ditanggung pemerintah dan lembaga-lembaga pengumpul donasi. Asuransi punya kelebihan yaitu mampu menjangkau orang-orang kaya, kalangan yang biasanya bukan prioritas untuk memperoleh bantuan dari pemerintah dan lembaga amal. Padahal orang-orang kaya juga butuh jaring pengaman sosial jika mengalami musibah. Tapi kebutuhan mereka memang akan terlalu besar untuk dipenuhi oleh pemerintah dan seperti kurang pada tempatnya jika mengharapkan dari dana-dana sumbangan sukarela. Mengharapkan sesuatu yang merupakan kebutuhan masyarakat tentu harus ada alternatifnya. Bahkan sesuatu yang haram pun, jika darurat dan tidak ada penggantinya, bisa menjadi halal. Jadi berhati-hatilah dalam menghukumi asuransi. Jangan-jangan asuransi adalah anugerah Tuhan untuk membantu umat manusia. Jangan-jangan asuransi bukan hanya tidak haram, tapi juga wajib adanya. Jangan-jangan asuransi bukan hanya wajib, tapi mulia adanya. Lalu bagaimana dengan pendapat yang menyebutkan bahwa asuransi haram karena mengandung riba, gharar, dan maisir? Oke, diskusi kita memang belum menyentuh hal tersebut. Kita baru membahas tentang apa ganti asuransi jika diharamkan. Mengenai hal tersebut, mudah-mudahan kita bisa membahasnya di lain kesempatan. Insya Allah. Demikian sharing pendapat dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Jika ada tanggapan, silahkan menulis di kolom komentar. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kesejahteraan, dan keberlimpahan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.